Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jumlah pihak mulai menyodorkan kriteria terkait siapa sosok yang tepat menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sosok tersebut baiknya memiliki latar belakang developer. Sementara anggota DPR mengusulkan Kepala Badan Otorita berasal dari kalangan teknokrat. Setelah DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang, muncul pertanyaan siapa yang bakal menduduki jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Baru. Berdasarkan Undang-Undang IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Baru ditunjuk oleh Presiden dan memiliki jabatan setingkat Menteri. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, siapa yang akan ditunjuk menjadi wewenang Presiden. Namun, Ketua Umum P3 itu mengusulkan agar sosok Kepala Otorita berlatar belakang developer, mengingat banyaknya pembangunan yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Baru. Orang yang duduk di sana tidak-tidaknya mempunyai pengalaman dalam hal mendevelop sesuatu. Ya, karena ini mulai dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dia juga harus mengerti bagaimana pembiayaannya, pendanaannya. Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa tidak memberatkan APBN, tapi saya lebih suka kalau saya itu yang punya latar belakang developer. Sementara itu, anggota Pansus RUU IKN Nasdem Saan Mustofa mengatakan, sejumlah nama yang disebut seperti Basuki Cahayapurnama, Bambang Brojonegoro, dan Abdullah Azwar Anas memiliki kemampuan untuk menjadi kepala otorita. Namun Saan menegaskan, keputusan tersebut merupakan hak Presiden Joko Widodo. Saan menambahkan sosok kepala otoritas sebaiknya teknokrat dan memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan. Kalau menurut saya kepala otorita harus seorang yang teknokrat lah ya. Dia harus benar-benar punya latar belakang teknokrasi, dia punya kemampuan di bidang itu. Jadi karena ini kan dia harus mempersiapkan, membangun, bahkan nanti menyelenggarakan pemerintahan. Jadi ini pekerjaannya luar biasa lah, besarnya kan. Dan menurut saya perlu orang yang mumpuni. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menyebut, siapapun bisa menjadi kepala badan otorita, termasuk politikus hingga akademisi, karena tidak ada batasan kriteria dalam Undang-Undang IKN. Yang terpenting, Presiden sudah harus menunjuk nama dalam waktu 2 bulan. Kepala otorita dan wakil kepala otorita itu ditunjuk oleh Presiden. Memang harus berkonsultasi dengan DPR, kecuali tahun pertama, ya, karena memang dalam undang-undang itu juga diamanatkan bahwa otorita itu harus terbentuk dalam 2 bulan. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang IKN, peran kepala otorita sangat strategis, meliputi persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, hingga penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota negara. Dari Jakarta, Putri Lukman, Sinta Novita, Metro TV. Ya, apa kemudian yang berpotensi menjadi sandungan dalam proses pemindahan ibu kota dari Jakarta? Siapa yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita dan betulkah pemindahan akan membebani APBN dan mengabaikan alokasi lain yang lebih penting? Kami akan membahasnya bersama 2 orang narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Yang pertama ada anggota Pansus Ibu Kota Negara Arief Wibowo dan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Bapak-bapak, Mas Nirwono, Mas Arief, apa kabar Mas? Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Arief terlebih dahulu. Salah satu hal dari sekian hal yang nanti akan kita bicarakan yang paling seksi di mata masyarakat untuk dibahas adalah yang pertama soal anggaran. Bagaimana ini? Kemarin ada satu fraksi yang tidak setuju RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang atas alasan negara sedang dalam kondisi krisis pandemi, dananya juga butuh dialokasikan ke aspek yang lebih penting. Mas Arief, bagaimana? Ya saya kira kritik boleh saja ya. Tetapi tentu pada saat kita menyusun bersama-sama panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara bersama pemerintah, tentu saja sudah memperhitungkan banyak hal, termasuk kemampuan anggaran. Baik yang didanai dari APBN maupun dari pihak yang lain, kerjasama
pemerintah dengan badan usaha dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu soal yang normal saja, tinggal sekarang pasca rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, apakah segera bisa dilaksanakan dieksekusi sesuai dengan apa yang pernah dibicarakan tentang soal kemampuan anggaran, terutama dari APBN dan badan usaha, kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan pihak lain. Yang kita tunggu saja, tentu di dalam membicarakan undang-undang ini antara pemerintah dan DPR berdasarkan pada satu trust, satu kepercayaan. Kita tunggu saja realisasinya. Kalau pemerintah sudah berniat, dan ini adalah inisiatif pemerintah, secara khusus adalah Presiden, kami yakin bahwa itu pasti akan dilaksanakan. Tinggal melaksanakannya sesuai dengan tahapan-tahapannya, mulai dari persiapan, pembangunan, kemudian pemindahan ibu kota pada tahun 2024, dan seterusnya adalah menyelenggarakan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Ya, Mas Arief, secara singkat, secara sederhana, karena kan nanti finalnya itu di tahun 2045, selama 23 tahun ke depan, bagaimana struktur pembiayaannya? Ya, undang-undang sudah mengatur. Dari mana sumber-sumber pembiayaan itu? Ya, diambilkan dari APBN, tentu saja. Tadi saya juga menyebutkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dengan pihak-pihak lain, dan tentu saja terbuka ruang dan peluang bagi investor. Nah, saya kira secara teknokratis, matematis sudah dihitung semuanya. Ya, saya kira ini bukan soal rencana yang ala kadarnya berdasarkan wangsit mimpi, tetapi hitungan-hitungannya sudah relatif hampir pasti. Tinggal realisasi saja, dan tentu kita semua berkepentingan untuk mengawal agar pelaksanaan dari proses persiapan hingga sampai pemindahan ibu kota dan terselenggaranya pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang bernama Nusantara ini bisa jalan dengan baik, well done. Oke, Mas Nirwono, Anda sebagai seorang pengamat pakar tata kota, tentu ini ada hal yang menarik untuk mengamati, ada studi kasus baru begitu ya, ada pembangunan ibu kota negara. Kalau Anda melihatnya bagaimana dari struktur, termasuk struktur pembiayaan dulu yang sedang kita bicarakan saat ini, bagaimana sampai tahun 2045 finalnya? Ya, paling secara umum saya membagi 3 tadi yang dijelaskan oleh Mas Arief ya, ini untuk menyambung. Yang pertama tentu turunan dari Perpres ini kan harus segera disiapkan nanti tentang Perpres otorita, ya, Perpres tentang rencana induk IKN, ini sangat terkait nanti dengan pembiayaan, ya. Terus kemudian dengan turunan-turunan untuk tingkat otorita, misalnya dalam konteks perencanaan kota ini kan ada rencana panduan kotanya, Mas Wahyu. Nah, dari situlah kemudian kita akan tahu tahapan perencanaannya dari tahun 2022 ini nanti sampai dengan tahun 2045. Itu kita bagi. Nah, kemudian dari situ kita bisa baru masuk penganggarannya. Dari 6 atau 5-6 wilayah yang akan dikembangkan, tentu saya berharap ini Mas Arief titip ya, untuk pusat ibu kotanya ya, yaitu di kota inti pusat pemerintahan KIPP ya, IKN, sebaiknya itu dibiayai penuh oleh APBN, Mas Wahyu. Ya. Kenapa Jadi 6 begitu, wilayah Mas? yang akan dikembangkan. Ya, karena di sini jantungnya pusat kota, ya. Kalau kita lihat dari rencana induknya di master plan-nya ibu kota, di kawasan inti pusat pemerintahan ini akan berdiri Istana Negara, kemudian kantor DPR, ya, DPR, kantor MA, di mana simbol-simbol negara itu ada di situ. Tentu akan lebih elok kalau itu seluruhnya didanai oleh APBN dahulu. Full Karena APBN, kita bicara soal simbol negara. Iya, betul. Oke. Di situ ada kantor kementerian dan sebagainya. Nah, ini menurut saya yang harusnya dipastikan dulu berapa anggarannya di kota inti pusat pemerintahan atau KIPP yang sedang dibuat detail desainnya, Mas Wahyu. Nah, itu penting. Baru kemudian beberapa wilayah yang akan dikembangkan seperti ada zona pendidikan, zona kesehatan, zona industri. Silakan, itu bisa ditawarkan Baru itu kepada kemudian pihak bisa dibuka untuk investor begitu ya, untuk investasi. Betul. Oke. Betul. Baik, untuk mengawal proses selama 23 tahun ke depan tentu butuh sosok yang tepat. Siapa kira-kira yang mengawal pembangunan di Nusantara nanti? Siapa kepala otorita yang ditunjuk yang pas untuk mengisi jabatan itu? Di segmen selanjutnya nanti kita akan bahas, Bapak-Bapak. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai pembangunan ibu kota negara yang baru, Nusantara. Soal skema pembangunan, skema pembiayaan sudah diakomodir, sudah diatur lewat undang-undang yang kemarin baru saja disahkan. Termasuk nanti siapa yang mengawal tata kelola di sana. Jalannya roda pemerintahan di ibu kota baru. Ada kepala otorita yang nanti akan ditempatkan di sana.
Siapa kira-kira sosok yang tepat kalau menurut Anda, Mas Nirwono? Ya, kalau dari proses yang saya ikuti sebenarnya kalau kita bicara waktu ya, sangat singkat ini ya, tahun 2024 lah target yang paling dekat tentu dari pihak Kementerian PUPR Mas ya. Karena di situ sudah ada secara teknis ya, ada Satgas Perencanaan dan Satgas Pembangunan ya yang sudah bekerja beberapa bulan terakhir ini yang tentu lebih paham untuk mengejar pekerjaan infrastruktur dasar sebuah kota ya. Jangan lupa, waktu yang kita sediakan ini kan baru sampai dengan 2024 tadi ya. Sampai dengan 2022, 2023, 2024 ini tentu pekerjaan konstruksi infrastruktur dasar yang hanya bisa dilakukan. Dan itu tentu domainnya dari Kementerian PUPR. Tadi kalau tadi ditanya, tentu akan lebih memudahkan kalau semuanya dalam satu kementerian tadi yang melakukan. Karena toh dalam perencanaan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, ya sampai semuanya kan ada di Kementerian PUPR sebenarnya Mas Bayu. Ini akan Menteri lebih mudah PUPR dong, Mas Nirwono? Secara teknis sebenarnya sudah ada Satgas Perencanaan dan Satgas Pembangunan untuk IKN di Kementerian PUPR, Mas. Sudah ada surat keputusan dari Menteri PUPR sendiri. Jadi sebenarnya secara teknis sudah bisa jalan dengan adanya peraturan menteri tersebut. Tapi apakah bisa untuk lanjut tidak hanya urusan pembangunan, tetapi nanti ada urusan birokrasi yang di situ hadir? Betul. Nah, tadi dalam tahap perencanaan pembangunan saya membaginya menjadi dua ya. Satu tentu adalah kita fokus kepada pembangunan infrastruktur sebuah kota yang tadi makan sampai dengan 23 ini kita bisa membagi 5 tahun awal apa, 10 tahun awal apa, 5 tahun ketiga sampai dengan 15 tahun apa, sehingga kita tahu pada tahun 2045 nanti akan jadi seperti apa. Jadi lebih kepada pekerjaan konstruksi sebuah kota. Jangan lupa untuk KIPP sendiri itu luasnya sekitar 6 ribuan ya, 6 ribuan hektar. Itu butuh waktu yang besar. Kalau kita perbandingkan dengan contoh beberapa kota di sekitar Jabodetabek, itu membutuhkan waktu 25 tahun, Mas Wahyu. Jadi ini juga pekerjaan konstruksi yang tidak mudah dengan cepat. Nah, kedua, perlu ada proses transisi tentang pemerintahan daerah tadi, otorita ke pemerintahan daerah yang juga disiapkan strukturnya. Jadi harus dipisah ya. Kalau kita ingin mengejar dalam tahun 2024 ini sudah mulai kelihatannya. Oke, jadi artinya kepala otorita ini bisa disesuaikan di setiap tahapan begitu ya, yang berjalan sampai nanti 2045 begitu Mas? Ya, betul. Targetnya apa dulu yang mau kita capai? Kan itu dulu. Dari situ kita akan tahu tugas otoritanya sebenarnya. Gitu. Kalau tadi harapannya infrastruktur awal tentu lebih tepat ada di Kementerian PUPR misalnya. Baru nanti kalau memang urusannya ke pemerintah daerah, ada kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya. Dari sini jelas pembagian tugasnya. Ya. Mas Arief setuju juga atau mungkin lebih setuju nama-nama lain yang sudah beredar beberapa hari terakhir ini ke permukaan? Ya, jadi saya kira menurut informasi Presiden sudah mengantongi nama itu. Dan bahkan secara sersan itu serius tapi santai, Presiden sempat mengumumkan beberapa nama. Siapa yang dipilih itu secara otoritatif adalah kewenangan penuh dari Presiden. Nah, maka Presidenlah nanti akan menentukan. Tadi Mas juga memberikan satu alternatif menyangkut tahapan-tahapan kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk memimpin ya dari proses persiapan pembangunan sampai dengan pemindahan ibu kota. Nah, proses selanjutnya adalah proses yang normal, yaitu mengelola pemerintahan daerah yang bersifat khusus, yaitu ibu kota negara. Tinggal dipilih saja kalau dia diminta dalam undang-undang sebab ditentukan ya satu periode kepemimpinan yang dipimpin oleh kepala otorita, ya dibantu oleh wakil otorita itu adalah 5 tahun satu periode. Tetapi juga di dalam norma undang-undang itu diatur juga bisa diberhentikan juga sewaktu-waktu oleh Presiden. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalau pikiran Mas juga tadi, semua ada kewenangannya ada di Presiden begitu ya. Betul, bisa saja yang dipilih adalah secara bertahap untuk urusan yang sifatnya teknokratis dan seterusnya sampai dengan pemindahan, kemudian diganti yang berkemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tetapi bisa saja memang orang yang komplit ya bisa memahami, melakukan berbagai hal mulai dari persiapan pembangunan, pemindahan sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Tetapi yang pasti orangnya harus mampu bekerja. Kalau menurut hemat saya lebih dari 24 jam sehari itu ya, harus keras hati, dedikasinya harus tinggi, lurus-lurus saja. Ini tidak aneh-aneh. Mas Arief, kita bicara juga soal yang ingin saya tanyakan juga nanti kewenangan kepala otorita ini sejauh mana otoritasnya?
Ya, jadi kalau kewenangan di undang-undang sudah jelas, kepala otorita adalah memimpin mulai dari tahap persiapan, pembangunan, ya persiapan kaitannya adalah tentang rencana, sudah ada rencana induk, bagaimana itu diimplementasikan secara bertahap, proses land clearing, kemudian mengorganisir masyarakat supaya tidak jadi masalah-masalah sosial dan bahkan politik yang terjadi di wilayah itu, ya kemudian pembangunan artinya yang sifatnya lebih cenderung fisikly, ya menyangkut infrastruktur dan seterusnya. Kemudian pemindahan ibu kota dan seterusnya adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang bernama Nusantara itu. Nah, tinggal saja dipilih oleh presiden apakah dibagi misalnya yang kemampuannya adalah teknokratis, ya lebih kepada urusan persiapan sampai pemindahan, kemudian setelah itu diganti kepada sosok yang mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus atau digabungkan seluruh kemampuan itu. Nah, itu pilihannya ada pada presiden ya sebagai kewenangannya. Oke, kapan itu akan diputuskan? Ya, paling lambat 2 bulan setelah rancangan undang-undang ini disahkan, ya maka peraturan presidennya, peraturan pemerintahnya, paling kurang 5 peraturan pemerintah menyangkut pendanaan, menyangkut pertanahan, ya, menyangkut infrastruktur dan seterusnya itu harus sudah disiapkan oleh pemerintah ya untuk bisa menjadi landasan teknis operasional bagi pelaksanaan undang-undang ibu kota negara yang sudah dinamakan Nusantara ibu kota negara kita. Baik, kita nantikan 2 bulan ke depan siapa kira-kira nama yang akan keluar dari kantong presiden. Kalau kabarnya presiden sudah mengantongi nama, apakah nama-nama yang sudah beredar atau mungkin ada nama baru, atau mungkin tadi usulan dari Mas Nirwono Yoga juga didengar siapa tahu oleh presiden jika menonton perbincangan kita. Terima kasih Mas Nirwono Yoga, Mas Arief Wibowo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.